Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Tetangga yang Sok Kaya. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Pagi itu, suasana di lingkungan kembali memanas. Pembangunan pagar tambahan di rumah Bu Maryam terus berlanjut, meskipun Pak Rahmat telah meminta mereka untuk menghentikannya sementara. Namun, seperti biasa, keluarga Bu Maryam tampak tidak peduli. Truk-truk besar yang membawa material bangunan terus datang, mengganggu akses jalan. Aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Setelah berbicara dengan Andi malam sebelumnya, aku merasa kami perlu menggalang dukungan lebih banyak dari warga sekitar. Jika semakin banyak orang yang bersuara, mungkin keluarga Bu Maryam akan berpikir ulang. Siang itu, aku bersama Bu Siska dan Pak Ridwan mengunjungi beberapa tetangga lain. Rumah pertama yang kami datangi adalah rumah Bu Lili, yang letaknya hanya beberapa rumah dari kami. Aku mengetuk pintu. Dan tak lama kemudian Bu Lili muncul dengan wajah penasaran. "Ada apa Bu Tania? Kok rame-rame?" tanyanya sambil mempersilakan kami masuk. Di ruang tamu kecilnya yang hangat, aku mulai menjelaskan situasi terbaru. Bu Lili mendengarkan dengan seksama, dan aku bisa melihat raut wajahnya berubah menjadi geram ketika aku menceritakan tentang pembangunan pagar yang melanggar batas. Ya ampun! Kok mereka bisa seenaknya begitu? Kalau dibiarkan, nanti malah makin jadi, katanya sambil menggelengkan kepala. Itulah kenapa kami kesini. Bu, kami ingin mengajak semua warga untuk bertindak bersama. Kalau hanya satu atau dua orang yang protes, mereka pasti mengabaikan. Tapi kalau seluruh warga bicara, mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan, ujar Pak Ridwan dengan nada serius. Bu Lili langsung setuju. Ia bahkan menawarkan untuk menghubungi tetangga lain yang ia kenal baik. Dalam beberapa jam, kami berhasil menggalang dukungan dari hampir seluruh warga di jalan kami. Semuanya sepakat untuk menghadiri pertemuan lanjutan dengan Pak Rahmat untuk membahas langkah berikutnya. Malam itu, aula kecil di dekat taman lingkungan kembali penuh oleh warga. Pak Rahmat membuka pertemuan dengan wajah serius. Tetapi aku bisa melihat ada sedikit rasa lega di matanya melihat begitu banyak orang yang hadir. "Terima kasih sudah datang semuanya. Saya tahu situasi ini tidak mudah, tapi saya yakin kita bisa menyelesaikannya bersama-sama," katanya membuka pertemuan. Aku berdiri dan menjelaskan situasi terkini kepada semua orang. Aku menekankan bahwa ini bukan hanya tentang pagar, tetapi tentang sikap keluarga Bu Maryam yang sering mengabaikan aturan dan mengganggu kenyamanan bersama. Setelah aku selesai, beberapa warga lain angkat bicara, menceritakan pengalaman mereka yang serupa. Saya sudah tidak tahan lagi dengan suara musik dari rumah mereka setiap malam. "Anak-anak saya sering terganggu saat belajar," kata salah satu tetangga. Dan itu belum termasuk anak-anak mereka yang suka main sembarangan di halaman rumah orang lain. "Kita harus bertindak sekarang sebelum semuanya makin parah," tambah yang lain. Pak Rahmat mengangguk. "Baik, kalau begitu kita akan membuat surat resmi untuk keluarga Bu Maryam. Surat ini akan ditandatangani oleh semua warga yang hadir di sini, dan saya sendiri yang akan menyerahkannya kepada mereka. Jika mereka masih tidak mau mengindahkan, kita akan bawa masalah ini ke pihak yang lebih tinggi." Semua orang setuju. Aku merasa sedikit lega mendengar langkah tegas ini. Setidaknya, kami tidak lagi sendirian dalam menghadapi masalah ini. Keesokan harinya, Pak Rahmat bersama beberapa warga mengunjungi rumah Bu Maryam untuk menyerahkan surat tersebut. Aku tidak ikut, tetapi Bu Siska yang hadir menceritakan bagaimana situasinya. Wajah Bu Maryam langsung berubah waktu Pak Rahmat menyerahkan surat itu. Dia mencoba membantah, tapi Pak Rahmat tetap tenang dan menjelaskan semuanya dengan tegas.
kata Bu Siska sambil tersenyum puas. Dan apa yang dia bilang? Tanyaku penasaran. Dia bilang dia akan bicara dengan suaminya dulu. Tapi, dari raut wajahnya, aku yakin dia tidak menyangka warga akan bersatu seperti ini, jawab Bu Siska. Aku merasa sedikit lega, meskipun aku tahu ini belum sepenuhnya selesai. Langkah ini adalah awal dari perjuangan kami untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Malam itu, aku duduk bersama Andi di ruang tamu, membahas apa yang terjadi. Aku merasa bangga karena akhirnya kami bisa bersatu dengan warga lain untuk menghadapi keluarga Bu Maryam. Namun, aku juga tahu bahwa ini baru langkah awal. Kalau mereka tetap tidak berubah, kita harus siap untuk langkah berikutnya. Mam, kata Andi sambil tersenyum mendukung. Aku mengangguk. Iya, Pak. Tapi setidaknya, sekarang mereka tahu kalau kita tidak akan diam saja. Aku menatap keluar jendela, ke arah rumah Bu Maryam yang lampunya masih menyala terang. Dalam hati, aku berharap mereka mau berubah. Namun, jika tidak, aku tahu kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kenyamanan di lingkungan ini. Hari itu, suasana lingkungan terasa lebih tenang dari biasanya. Surat yang diserahkan oleh Pak Rahmat kepada keluarga Bu Maryam tampaknya telah memberikan efek yang cukup signifikan. Musik keras yang biasanya menggema dari rumah mereka kini berhenti, dan suara bising dari pembangunan pagar tambahan juga lenyap. Namun, aku tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara. Ada sesuatu yang terasa ganjil, seperti angin sebelum badai. Pagi-pagi sekali, aku sedang menata tanaman di taman depan rumah ketika Dina, anakku, keluar sambil membawa selembar kertas. Ibu, tadi ada orang yang selipkan ini di pagar, katanya sambil menyerahkan kertas itu kepadaku. Aku membuka kertas itu dengan rasa penasaran. Di dalamnya tertulis sebuah pesan dengan tulisan tangan yang rapi tetapi nadanya tajam. Untuk tetangga yang merasa benar sendiri, ingatlah bahwa hidup ini tidak selalu tentang aturan. Ada yang lebih penting, yaitu toleransi. Jika terus seperti ini, kami akan menunjukkan bahwa kami juga tidak mudah dikalahkan. Aku merasa darahku mendidih. Meski tidak menyebutkan nama, jelas sekali siapa yang menulis pesan ini. Aku segera menunjukkan surat itu kepada Andi, yang baru saja selesai sarapan di dalam rumah. Lihat ini, Pak. Mereka mulai main ancaman, ujarku sambil menyerahkan kertas itu. Andi membaca surat itu dengan alis berkerut. Kita nggak boleh terpancing, Mam. Mereka mencoba memprovokasi kita supaya kita terlihat buruk di depan warga lain. Tapi Pak, kita nggak bisa terus diam. Kalau dibiarkan, mereka akan semakin berani. Balasku dengan nada tegas. Andi menghela napas panjang. Aku setuju. Tapi kita harus tetap tenang. Aku akan bicarakan ini dengan Pak Rahmat. Kita perlu memastikan semua warga tahu tentang ancaman ini. Siangnya, kami mengadakan pertemuan kecil di rumah Pak Rahmat. Beberapa warga yang sudah terlibat sebelumnya hadir, termasuk Bu Siska dan Pak Ridwan. Aku menunjukkan surat itu kepada mereka, dan reaksi mereka pun serupa dengan reaksiku, marah dan kesal. Ini sudah keterlaluan. Bukannya introspeksi, mereka malah mengancam kita, kata Pak Ridwan sambil mengepalkan tangan. Pak Rahmat membaca surat itu dengan wajah serius. Kita harus hati-hati. Kalau mereka sampai membuat masalah lebih besar, kita perlu melibatkan pihak berwenang. Tapi untuk saat ini, mari kita coba redam situasi ini dulu. Bagaimana caranya, Pak? Tanyaku. Saya akan bicara langsung dengan Pak Ahmad. Kita lihat apa respon mereka setelah ini. Tapi, Bu Tania, tolong hindari konfrontasi langsung ya. Kita harus tetap kelihatan tenang di mata warga lain. Aku mengangguk. Meskipun dalam hati aku merasa sulit untuk menahan emosi jika harus berhadapan langsung dengan mereka lagi. Keesokan harinya, suasana di lingkungan kembali memanas. Kali ini, Bu Maryam dan Pak Ahmad memarkir dua mobil mereka tepat di depan rumah tetangga lain, menghalangi akses jalan. Ketika pemilik rumah mencoba menegur,
Mereka hanya tertawa dan mengatakan bahwa mereka sedang mencoba parkir alternatif. Aku mendengar kejadian itu dari Bu Siska, yang terlihat sangat kesal saat bercerita kepadaku. Bu Tania, mereka benar-benar cari masalah. Kalau dibiarkan, mereka akan terus seperti ini, katanya. Aku setuju. Kali ini, aku merasa kami perlu mengambil tindakan lebih tegas. Bersama Pak Rahmat, kami mengumpulkan tanda tangan dari warga untuk melaporkan perilaku keluarga Bu Maryam ke pihak berwenang, termasuk pelanggaran aturan pembangunan pagar dan tindakan mengganggu tetangga. Malamnya, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Andi masuk ke dapur dengan wajah tegang. "Bu, kamu lihat ini," katanya sambil menyerahkan ponselnya. Di layar ponsel, terlihat sebuah grup WhatsApp warga yang baru saja dibuat. Grup itu berisi percakapan dari beberapa tetangga, termasuk Bu Maryam dan Pak Ahmad. Pesan-pesan mereka penuh dengan sindiran dan komentar yang merendahkan, jelas ditujukan kepada kami. Jangan-jangan ini salah satu strategi mereka untuk memecah belah warga, ujar Andi. Aku menghela napas panjang. Situasi ini semakin rumit. Namun, aku tahu kami tidak bisa menyerah sekarang. Dengan dukungan dari warga lain, aku merasa yakin bahwa kami bisa menghadapi keluarga Bu Maryam, tidak peduli seberapa jauh mereka mencoba memprovokasi. Pak, ayo kita hadapi ini dengan kepala dingin. Kita harus tunjukkan bahwa kita tidak mudah dikalahkan, kataku dengan tegas. Andi tersenyum kecil. Aku setuju, Mam. Kita akan terus berjuang demi kenyamanan lingkungan ini. Aku menatap keluar jendela, melihat rumah Bu Maryam yang lampunya masih terang benderang meskipun malam sudah larut. Dalam hati, aku bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan mereka terus mengganggu. Pertarungan ini mungkin baru saja dimulai, tetapi aku yakin kami berada di pihak yang benar. Dengan dukungan warga lain, aku percaya kami bisa menghadapi keluarga Bu Maryam, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melawan. Setelah malam penuh konfrontasi itu, suasana lingkungan menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Keluarga Bu Maryam tampaknya sengaja meningkatkan provokasi. Setiap malam, suara musik dari rumah mereka tetap bergema, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Mobil-mobil tamu mereka diparkir sembarangan hingga menghalangi jalan warga lain. Warga mulai merasa muak, dan percakapan di grup WhatsApp mulai dipenuhi dengan keluhan yang semakin memanas. Aku duduk di meja makan sambil membaca percakapan di grup itu. Warga mendesak Pak Rahmat untuk mengambil langkah lebih tegas. Bahkan, beberapa dari mereka mulai mempertanyakan efektivitas kepemimpinannya sebagai ketua RT. Aku merasa kasihan pada Pak Rahmat, tetapi aku tahu warga sudah sampai pada batas kesabaran mereka. Andi duduk di sebelahku, memperhatikan dengan cermat. Pak Rahmat harus segera bertindak, Mam. Kalau tidak, warga bisa kehilangan kepercayaan padanya. Aku mengangguk setuju. Aku rasa kita perlu mendukung Pak Rahmat untuk membawa masalah ini ke pihak berwenang. Kalau dibiarkan, Bu Maryam akan terus merasa menang. Andi menghela napas. Baik, kita coba bicara langsung dengan Pak Rahmat lagi. Kita pastikan dia tahu bahwa kita mendukung langkah apapun yang dia ambil. Keesokan harinya, aku bersama Andi mengunjungi rumah Pak Rahmat. Ia menyambut kami dengan wajah letih, tetapi tetap berusaha tersenyum. Setelah duduk di ruang tamunya, aku langsung mengutarakan maksud kedatangan kami. Pak Rahmat, warga semakin kesal dengan situasi ini. Kami ingin mendukung Anda untuk mengambil tindakan tegas. Kalau perlu, kita libatkan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini, kataku dengan nada tegas. Pak Rahmat mengangguk pelan. Saya paham, Bu Tania. Saya juga sudah memikirkan hal ini. Tapi saya ingin memastikan semua warga mendukung langkah ini sebelum kita benar-benar membawa masalah ini ke pihak berwenang. Warga mendukung, Pak. Percayalah, semua orang sudah tidak tahan lagi. Tambah Andi. Pak Rahmat tersenyum kecil. Baiklah, kalau begitu, saya akan segera mengatur pertemuan dengan pihak kelurahan. Kita laporkan masalah ini secara resmi.
Saya juga akan mengajak beberapa warga untuk menjadi saksi. Aku merasa lega mendengar keputusan itu. Akhirnya, ada langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Seminggu kemudian, pertemuan dengan pihak kelurahan diadakan. Aku bersama Andi dan beberapa warga lain, termasuk Pak Ridwan dan Bu Siska, menghadiri pertemuan itu. Pak Rahmat memimpin diskusi, menjelaskan secara rinci semua masalah yang telah terjadi sejak keluarga Bu Maryam pindah ke lingkungan kami. Mereka tidak hanya melanggar aturan lingkungan, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan ketertiban warga. Kami berharap pihak kelurahan dapat membantu menyelesaikan masalah ini, ujar Pak Rahmat dengan nada penuh keyakinan. Pihak kelurahan mendengarkan dengan serius. Mereka mencatat semua laporan dan menjanjikan untuk segera menindaklanjuti. Aku merasa ada harapan baru bahwa situasi ini akhirnya bisa diselesaikan. Namun, seperti yang sudah kuduga, Bu Maryam tidak tinggal diam. Malam setelah pertemuan itu, aku menemukan selebaran yang diselipkan di depan pintu rumahku. Selebaran itu berisi tuduhan-tuduhan tidak masuk akal yang ditujukan kepada warga, termasuk aku dan Andi. Warga di sini tidak suka dengan kesuksesan orang lain. Mereka iri dan mencoba menjatuhkan kami dengan segala cara. Tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan tetap bertahan dan membuktikan bahwa kami tidak salah. Aku menunjukkan selebaran itu kepada Andi. Mereka benar-benar tidak tahu malu, Pak. Sudah salah, masih saja menyalahkan orang lain. Andi mengangguk. Wajahnya terlihat tegang. Biarkan saja, Mam. Kita sudah di jalur yang benar. Mereka hanya mencoba memprovokasi lagi. Namun, aku merasa ini sudah melewati batas. Selebaran itu bukan hanya serangan terhadap kami, tetapi juga terhadap seluruh warga yang sudah bersatu untuk memperjuangkan kenyamanan lingkungan. Keesokan harinya, aku mengajak Bu Siska dan beberapa warga lain untuk mendiskusikan langkah berikutnya. Kami sepakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi mereka. Kami percaya bahwa pihak kelurahan akan segera mengambil tindakan yang sesuai. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, pihak kelurahan bersama petugas keamanan lingkungan datang ke rumah Bu Maryam. Mereka membawa surat resmi yang memerintahkan keluarga itu untuk menghentikan semua kegiatan yang mengganggu, termasuk pesta-pesta berisik dan pembangunan pagar yang melanggar batas. Aku menyaksikan dari jendela ketika petugas menyerahkan surat itu kepada Bu Maryam. Wajahnya terlihat pucat, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit keraguan di matanya. Mungkin kali ini, mereka sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus bertindak semaunya. Malam itu, suasana lingkungan kembali tenang. Aku duduk di teras rumah bersama Andi, menikmati udara malam yang sejuk. Pak, akhirnya mereka kena tegur juga. Aku harap ini jadi pelajaran buat mereka, kataku sambil tersenyum kecil. Andi mengangguk. Iya, Mam. Tapi kita tetap harus waspada. Kalau mereka mencoba sesuatu lagi, kita harus siap. Aku menatap bintang-bintang di langit, merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Pertarungan ini mungkin belum sepenuhnya selesai, tetapi aku tahu kami sudah berada di jalur yang benar. Dengan persatuan warga dan dukungan pihak berwenang, aku yakin kami bisa menjaga kenyamanan lingkungan ini. Setelah pihak kelurahan dan petugas keamanan lingkungan turun tangan, situasi di lingkungan kami perlahan berubah. Rumah Bu Maryam yang biasanya selalu ramai dengan suara bising mendadak sunyi. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi mobil-mobil tamu yang parkir sembarangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa lingkungan ini kembali seperti semula tenang dan damai. Namun, aku tahu, di balik ketenangan ini, keluarga Bu Maryam mungkin sedang merencanakan sesuatu. Mereka bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Aku tetap waspada, memastikan bahwa aku dan tetangga lain siap menghadapi kemungkinan apapun. Suatu pagi, aku sedang menyapu halaman ketika aku melihat Bu Maryam keluar dari rumahnya. Ia mengenakan gaun kasual yang sederhana, jauh dari gaya mewahnya yang biasa. Wajahnya terlihat lelah.
Bahkan ada lingkaran gelap di bawah matanya. Ia melangkah menuju pagar rumahku, dan aku merasa sedikit terkejut. "Bu Tania, boleh bicara sebentar?" Tanyanya dengan nada yang tidak seperti biasanya, pelan dan penuh keraguan. Aku menghentikan sapuanku, mencoba menenangkan diri. "Tentu Bu Maryam. Ada apa?" Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Saya ingin meminta maaf atas semua yang sudah terjadi. Saya tahu selama ini kami sering mengganggu. Mungkin kami terlalu sombong dan tidak peduli dengan perasaan tetangga." Aku tertegun mendengar kata-katanya. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan sisi yang lebih rendah hati. Aku tidak langsung menjawab, tetapi aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. "Bu Maryam, saya menghargai permintaan maaf Anda. Saya harap, setelah ini kita bisa hidup berdampingan dengan lebih baik." Jawabku akhirnya. Ia mengangguk pelan. "Saya juga berharap begitu. Saya sudah bicara dengan suami saya, dan kami sepakat untuk lebih menjaga sikap. Kami juga akan menghentikan semua kegiatan yang selama ini mengganggu." Aku merasa lega mendengar hal itu, meskipun di dalam hati aku masih ragu apakah mereka benar-benar akan berubah. Tapi setidaknya, ini adalah langkah awal. Keesokan harinya, suasana di lingkungan menjadi lebih cerah. Beberapa tetangga yang sebelumnya merasa kesal dengan keluarga Bu Maryam mulai berbicara lagi dengan mereka. Bahkan, Bu Maryam terlihat membantu Bu Siska menata tanaman di halaman rumahnya. Aku melihat itu sebagai tanda bahwa mereka benar-benar berusaha memperbaiki hubungan dengan warga sekitar. Namun, tidak semua orang mudah memaafkan. Pak Ridwan, yang menjadi salah satu korban paling sering dari ulah keluarga Bu Maryam, masih terlihat dingin setiap kali mereka bertemu. Aku memahami perasaannya. Luka yang mereka timbulkan tidak akan sembuh begitu saja. Aku mencoba mendekati Pak Ridwan suatu sore, ketika ia sedang duduk di bangku taman dekat rumahnya. "Pak Ridwan, saya tahu ini tidak mudah, tapi mungkin kita bisa memberi mereka kesempatan untuk berubah," ujarku dengan hati-hati. Ia menatapku dengan alis terangkat. "Bu Tania, saya bukan orang yang suka dendam. Tapi, apa menurut Anda mereka benar-benar tulus? Jangan sampai kita lengah, lalu mereka kembali seperti dulu." "Saya juga merasa ragu, Pak. Tapi setidaknya kita bisa memberi mereka manfaat dari keraguan itu. Jika mereka kembali membuat masalah, kita tahu apa yang harus dilakukan," jawabku. Pak Ridwan akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah. Saya akan mencoba." Minggu-minggu berikutnya, perubahan dalam keluarga Bu Maryam semakin terlihat. Mereka mulai aktif mengikuti kegiatan warga, seperti kerja bakti dan arisan. Bahkan, Pak Ahmad yang selama ini terkenal angkuh, terlihat membantu memperbaiki jalan kecil di dekat taman lingkungan. Warga mulai menerima mereka kembali, meskipun ada yang masih bersikap hati-hati. Aku merasa lega melihat perubahan ini. Mungkin akhirnya, kami bisa hidup berdampingan tanpa konflik lagi. Namun, aku tetap berjanji pada diriku sendiri untuk tetap waspada. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa menjaga kedamaian di lingkungan butuh usaha dan kerjasama dari semua pihak. Suatu malam, aku duduk di teras rumah bersama Andi. Kami menikmati udara malam yang sejuk sambil mengobrol tentang kejadian-kejadian yang telah berlalu. "Pak, menurutmu mereka benar-benar sudah berubah?" tanyaku. Andi tersenyum kecil. "Hanya waktu yang bisa menjawab, Mam. Tapi aku rasa mereka mulai mengerti bahwa kesombongan tidak akan membawa mereka kemana-mana." Aku mengangguk, setuju dengan pendapatnya. Aku menatap ke arah rumah Bu Maryam yang lampunya kini tidak lagi menyilaukan seperti dulu. Dalam hati, aku berharap perubahan ini akan bertahan lama. Setelah semua yang terjadi, kami semua pantas mendapatkan ketenangan. Hari-hari di lingkungan kami perlahan kembali normal. Ketenangan yang selama ini kami rindukan akhirnya terasa nyata. Suara musik dari rumah Bu Maryam tak lagi terdengar, dan mobil-mobil tamu yang biasa memenuhi jalan kini menghilang. Meski begitu,
Aku tetap merasakan waspada yang samar di hati. Seperti yang Andi katakan, hanya waktu yang bisa menjawab apakah perubahan ini akan bertahan lama. Suatu pagi, aku menerima pesan di grup WhatsApp warga. Pesan itu dari Bu Maryam, yang mengundang semua warga untuk datang ke rumahnya pada Sabtu sore. Undangan itu mengejutkan banyak orang, termasuk aku. Untuk apa ya, Bu Maryam mengundang kita semua? Tanya Bu Siska saat kami bertemu di jalan. Aku mengangkat bahu. Entahlah, tapi aku rasa ini langkah baik kalau mereka ingin memperbaiki hubungan. Bu Siska terlihat ragu. Semoga saja benar begitu. Aku masih belum yakin dengan mereka. Pada Sabtu sore, aku dan Andi berjalan bersama ke rumah Bu Maryam. Sebagian besar warga juga datang, meski ada yang masih terlihat ragu. Begitu kami tiba, kami disambut dengan ramah oleh Bu Maryam dan Pak Ahmad. Di halaman rumah mereka yang luas, meja-meja dengan berbagai hidangan sudah tertata rapi. Terima kasih sudah datang semuanya, kata Bu Maryam dengan senyuman tulus. Kami ingin meminta maaf secara langsung atas semua kesalahan kami di masa lalu. Kami sadar bahwa sikap kami selama ini telah mengganggu kenyamanan banyak orang. Untuk itu, kami ingin menunjukkan bahwa kami benar-benar ingin berubah. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Bu Maryam yang biasanya angkuh kini berdiri dengan sikap rendah hati. Pak Ahmad pun menambahkan, kami juga ingin berterima kasih karena kalian masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Kami berharap, ke depannya, kita bisa hidup berdampingan dengan lebih baik. Suasana perlahan mencair. Warga mulai berbicara dengan Bu Maryam dan Pak Ahmad. Dan suasana di halaman itu menjadi lebih hangat. Aku merasa lega melihat ini. Mungkin, akhirnya, kami bisa benar-benar melangkah maju. Saat acara hampir berakhir, Bu Maryam menghampiriku. Ia tersenyum kecil dan berkata, Bu Tania, saya tahu Anda adalah salah satu orang yang paling terganggu dengan sikap kami. Terima kasih karena telah bersabar. Meski itu pasti tidak mudah. Aku tersenyum. Terima kasih juga karena sudah mau berubah Bu Maryam. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah mau memperbaiki diri. Bu Maryam mengangguk pelan. Saya harap kita bisa berteman baik setelah ini. Aku menjabat tangannya. Saya juga berharap begitu. Malam itu, aku dan Andi duduk di teras rumah. Seperti biasa, kami membicarakan apa yang terjadi di acara tadi. Menurutmu, mereka benar-benar akan berubah, Pak? Tanyaku. Andi mengangguk. Aku rasa iya, Mam. Tadi aku lihat bagaimana Pak Ahmad berbicara dengan Pak Ridwan. Itu bukan sekadar basa-basi. Aku pikir mereka benar-benar ingin memperbaiki hubungan dengan warga. Aku tersenyum, merasa optimis. Konflik yang selama ini membuat kami semua lelah akhirnya mulai mereda. Mungkin, dari semua ini, kami semua belajar pelajaran penting tentang toleransi dan bagaimana pentingnya saling menghormati dalam hidup bertetangga. Beberapa minggu kemudian, lingkungan kami benar-benar berubah. Keluarga Bu Maryam yang dulu dikenal sebagai tetangga yang mengganggu, kini menjadi bagian dari komunitas. Mereka ikut dalam setiap kegiatan lingkungan, bahkan sesekali menjadi tuan rumah untuk pertemuan warga. Pak Ahmad yang dulu terlihat angkuh kini sering membantu warga lainnya, sementara Bu Maryam menjadi lebih ramah dan terbuka. Aku merasa bangga melihat perubahan ini. Meski perjalanan untuk sampai ke titik ini tidak mudah, aku percaya bahwa semua usaha kami tidak sia-sia. Kini, lingkungan kami tidak hanya lebih tenang, tetapi juga lebih erat. Malam itu, aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu di rumah tetangga yang berkilauan. Dalam hati, aku bersyukur atas semua pelajaran yang kami dapatkan dari konflik ini. Hidup bertetangga memang penuh tantangan, tetapi dengan kesabaran dan kerjasama, semuanya bisa diselesaikan. Beberapa bulan setelah perubahan yang mengejutkan dari keluarga Bu Maryam, lingkungan kami perlahan menjadi lebih harmonis. Tidak hanya ketenangan yang kembali, tetapi juga semangat kebersamaan yang kian erat.
Konflik yang pernah memecah warga kini menjadi kenangan pahit yang membawa banyak pelajaran berharga. Suatu pagi, aku sedang menyiram tanaman ketika Bu Maryam menghampiriku. Kali ini, ia membawa sekeranjang kecil berisi mangga segar. "Bu Tania, ini mangga dari halaman belakang saya. Kami panen banyak sekali kemarin. Silakan dicoba," katanya dengan senyum tulus. Aku menerima keranjang itu dengan rasa terkejut. "Wah, terima kasih Bu Maryam. Kelihatannya enak sekali." "Iya, anak-anak sampai bosan makan mangga terus. Jadi, saya pikir, lebih baik berbagi dengan tetangga," jawabnya sambil terkekeh kecil. Momen itu terasa seperti langkah besar dalam hubungan kami. Aku tahu bahwa permintaan maaf yang ia sampaikan dulu bukan sekadar kata-kata, melainkan janji yang ia tepati. Sore itu, Pak Rahmat mengundang warga untuk rapat kecil di aula dekat taman. Aku dan Andi datang bersama Dina, yang sekarang semakin akrab bermain dengan anak-anak lain di lingkungan kami. Rapat itu dimulai dengan suasana yang hangat dan santai. Pak Rahmat berbicara tentang rencana kerja bakti berikutnya. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kami punya ide untuk membentuk sebuah komunitas warga yang lebih terorganisir. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah menangani masalah bersama, seperti saat kita menghadapi konflik kemarin, ujar Pak Rahmat. Aku melihat sekeliling, dan semua warga tampak antusias. Pak Ridwan, yang dulu selalu skeptis, kini angkat bicara. "Saya setuju. Kita sudah lihat betapa pentingnya kerjasama. Kalau kita punya komunitas yang solid, lingkungan ini pasti jadi lebih baik lagi," katanya dengan nada yakin. Bu Maryam yang juga hadir mengangguk setuju. "Kalau saya boleh usul, kita juga bisa adakan kegiatan rutin, seperti bazar atau lomba untuk anak-anak. Biar kita semua lebih dekat satu sama lain." Usul itu langsung disambut dengan sorak setuju dari para warga. Aku sendiri merasa senang mendengar ide-ide tersebut. Lingkungan kami yang dulu terasa dingin dan penuh konflik kini berubah menjadi komunitas yang lebih hidup. Minggu berikutnya, kegiatan kerja bakti diadakan dengan semangat baru. Semua warga ikut serta, termasuk keluarga Bu Maryam. Pak Ahmad yang dulu jarang terlihat kini sibuk mencangkul tanah untuk menanam pohon baru di taman lingkungan. Sementara itu, Bu Maryam membantu memasak makanan ringan untuk para warga yang bekerja. Aku berdiri di samping Bu Siska, yang juga terlihat kagum dengan suasana ini. "Bu Tania, kalau dipikir-pikir, siapa yang menyangka keluarga Bu Maryam bisa berubah seperti ini?" katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Iya Bu Siska, konflik kemarin memang berat, tapi mungkin itu yang akhirnya membuat kita semua lebih dekat." Bu Siska tertawa kecil. "Kadang, masalah memang membawa berkah ya Bu. Sekarang lingkungan ini jadi lebih hidup." Di malam hari, aku duduk di ruang tamu sambil merenungkan semua perubahan yang terjadi. Andi, yang duduk di sebelahku, memperhatikan wajahku yang penuh pikiran. "Lagi mikir apa, Mam?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Aku cuma merasa bersyukur, Pak. Setelah semua yang kita lalui, akhirnya kita bisa menemukan harmoni di sini. Aku nggak pernah menyangka konflik sebesar itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik." Andi mengangguk, menatapku dengan mata penuh kebanggaan. "Kamu tahu, Mam, kalau bukan karena kamu dan warga lain yang terus berjuang, mungkin kita nggak akan sampai di titik ini." Aku tertawa pelan. "Semua ini kerja keras bersama, Pak. Kita semua belajar sesuatu dari pengalaman ini. Tentang pentingnya mendengarkan, menghormati, dan menjaga hubungan baik." Andi meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Aku bangga dengan kamu, Mam. Kita berhasil menjaga rumah kita bukan hanya rumah fisik, tapi juga rumah yang sebenarnya, lingkungan ini." Aku merasa terharu mendengar kata-katanya. Malam itu, aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Lingkungan ini akhirnya menjadi rumah yang sesungguhnya, tempat di mana semua orang saling mendukung dan menghormati. Esok harinya, Dina pulang ke rumah dengan senyum lebar. "Bu,
Pak Rahmat bilang nanti sore ada lomba untuk anak-anak di taman. Dina boleh ikutkan? Tanyanya penuh semangat. Aku mengangguk. Tentu saja sayang. Kamu harus ikut dan bersenang-senang. Dina melompat kegirangan, lalu berlari ke kamarnya untuk mempersiapkan diri. Melihatnya begitu bahagia, aku merasa bahwa semua usaha kami telah terbayar. Lingkungan kami kini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana kebahagiaan dan kebersamaan menjadi fondasi utama. Aku menatap keluar jendela, melihat taman yang mulai penuh dengan anak-anak bermain dan warga yang berbincang akrab. Dalam hati, aku berdoa agar harmoni ini tetap terjaga. Kini, aku yakin bahwa tidak ada konflik yang terlalu besar untuk diselesaikan, selama ada niat baik dan usaha bersama. Sejak kegiatan kerja bakti yang mempererat hubungan warga, suasana di lingkungan kami berubah drastis. Hari-hari yang dulu penuh dengan kekesalan dan ketegangan kini digantikan oleh suasana saling peduli. Keluarga Bu Maryam, yang dulunya sering dianggap sebagai sumber masalah, kini menjadi bagian yang penting dalam komunitas. Aku sedang menyapu halaman pada suatu pagi ketika Bu Maryam melambaikan tangan dari seberang jalan. Ia tersenyum dan membawa 2 gelas kopi. Bu Tania, pagi-pagi begini paling enak ngobrol sambil minum kopi. Yuk saya temani, katanya dengan nada yang tulus. Aku tertawa kecil dan meletakkan sapu. Wah, terima kasih Bu Maryam. Kebetulan saya juga belum sarapan nih. Kami duduk di bangku kecil di depan rumahku, menikmati kopi dan mengobrol. Untuk pertama kalinya, aku merasa percakapan kami benar-benar menyenangkan tanpa ada rasa canggung atau tegang. Bu Tania, saya ingin cerita sesuatu, ujar Bu Maryam setelah beberapa saat. Wajahnya terlihat serius. Aku mengangguk. Tentu Bu. Apa itu? Sejak pindah ke sini, saya sebenarnya merasa kesepian. Rumah besar kami memang mewah, tapi saya selalu merasa kosong. Mungkin itu sebabnya saya sering mencoba menunjukkan apa yang saya punya. Saya pikir, dengan begitu, saya bisa merasa dihargai, katanya dengan nada rendah. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Tapi Bu Maryam, Anda sebenarnya tidak perlu membuktikan apa-apa. Kami di sini tidak pernah memandang materi. Yang penting, bagaimana kita saling menghormati. Ia tersenyum lemah. Sekarang saya mengerti itu Bu Tania. Saya merasa bersyukur diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau bukan karena kesabaran Anda dan warga lain, mungkin saya tidak akan sadar betapa pentingnya memiliki hubungan baik dengan tetangga. Aku merasa terharu mendengar kata-katanya. Momen ini menjadi titik awal dari sebuah persahabatan baru antara aku dan Bu Maryam. Tidak lagi sebagai tetangga yang sering berselisih, tetapi sebagai teman yang saling mendukung. Beberapa hari kemudian, Bu Maryam mengundangku ke rumahnya. Kali ini, bukan untuk pesta besar, tetapi untuk acara sederhana, membuat kue bersama. Aku datang membawa Dina, yang langsung bersemangat bermain dengan anak-anak Bu Maryam. Bu Tania, saya belajar resep kue bolu pandan dari internet, tapi saya takut gagal kalau buat sendiri. Jadi, saya butuh guru, katanya sambil tertawa kecil. Aku tertawa. Wah, saya tidak sehebat itu Bu Maryam. Tapi kita coba sama-sama. Ya. Kami menghabiskan sore itu di dapur, tertawa sambil mencoba berbagai cara agar adonan kuenya sempurna. Meski kue pertama kami sedikit hangus, kue kedua akhirnya berhasil. Anak-anak pun langsung menyantapnya dengan lahap. Saat itu, aku merasa hubungan kami semakin erat. Kegiatan sederhana seperti ini membuat aku sadar bahwa konflik di masa lalu hanyalah batu loncatan untuk mencapai hubungan yang lebih baik. Malamnya, saat aku dan Andi sedang berbincang di teras, aku menceritakan momen-momen yang kulalui bersama Bu Maryam. Pak, siapa sangka ya, kita bisa berteman baik dengan Bu Maryam, kataku sambil tersenyum kecil. Andi mengangguk. Iya, Mam, aku rasa perubahan itu bisa terjadi kalau ada kesempatan dan kesadaran. Kita semua belajar banyak dari konflik ini.
Aku termenung sejenak, lalu berkata, "Aku harap persahabatan ini bisa bertahan lama, Pak. Rasanya menyenangkan punya tetangga yang benar-benar peduli." Andi tersenyum, menggenggam tanganku. "Aku yakin bisa, Mam. Karena kali ini, semuanya dimulai dengan niat baik." Malam itu, aku tidur dengan hati yang tenang. Lingkungan ini, yang dulu penuh dengan keributan, kini menjadi tempat di mana persahabatan baru tumbuh. Aku merasa bersyukur karena akhirnya kami semua bisa melihat apa yang benar-benar penting, kebersamaan. Tamat. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.